Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Surya Dewantara Jayadiningrat dengan NIM 1882 dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan dari kecerdasan pada peserta didik sesuai dengan makalah saya di ulangan tengah semester ini, itu semester 2. Makalah ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari perkembangan peserta didik dengan Ibu Rita Aryani sebagai dosen pengampu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada macam-macam kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan intelektual atau yang biasa disebut IQ. Oke, kecerdasan intelektual itu merujuk pada potensi yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat-alat berpikir. Nah, jadi kecerdasan intelektual itu bisa diukur lewat angka-angka ya. Ada mulai dari jenius sampai kalau nggak salah di akhir itu ada idiot. Dan selanjutnya adalah kecerdasan emosional atau yang biasa disebut dengan EQ. Kecerdasan emosional itu mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengevaluasi emosi. Jadi kecerdasan emosional itu bagaimana seseorang itu mampu untuk mengendalikan emosinya, baik itu ego atau lain sebagainya seperti itu. Dan kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, ini menjadi hal yang sangat dipentingkan di macam-macam kecerdasan gitu. Karena ini menjadi dasar atau pondasi dari suatu kecerdasan. Oke, kita lanjut. Kecerdasan spiritual itu sangat penting ya. Ya, penerapan macam-macam kecerdasan. Penerapan dari kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ sangatlah penting baik di dalam dunia pendidikan dan lingkungan lainnya seperti lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Peran sekolah sangatlah besar baik dalam pengajaran kecerdasan, intelektual, emosi, dan spiritual, yang mana ketiga hal tersebutlah yang akan membentuk karakter dari siswa. Nah, ini sangat penting ya bagi para guru untuk bisa paling tidak mengenalkan apa itu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan adanya pengajaran dari ketiga kecerdasan tersebut, diharapkan pelajar di Indonesia akan bisa lebih maju lagi dan dapat bersaing dengan dunia luar. Tenaga pengajar diharapkan selalu menyeimbangkan asupan ketiga kecerdasan tersebut agar tidak ada ketimpangan dari salah satu di antaranya. Karena hal tersebut akan menjadi sangatlah fatal bila tidak dicermati dengan seksama. Nah, ini jadi peranan guru di sekolah ini sangatlah penting ya untuk mengajarkan ketiga hal ini, terutama di kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Dengan kedua hal tersebut, kecerdasan intelektual akan mengikuti dari kecerdasan-kecerdasan sebelumnya tersebut. Selanjutnya adalah kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, kemampuan berbahasa baik dalam membaca, menulis, dan berbicara. Nah, jadi kecerdasan verbal linguistik ini memiliki kemampuan berbahasa baik dalam membaca, menulis, dan berbicara. Itu lebih tepatnya adalah peserta didik itu bisa mengenali berbagai jenis huruf dan angka-angka seperti itu dengan urut. Dan yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, kemampuan mengolah angka, matematika, dan logika. Maaf, salah tadi sebelumnya di kecerdasan verbal linguistik itu hanyalah tentang huruf ya. Nah, di kecerdasan logis matematis ini kemampuan mengolah angka, matematika, dan logika. Nah, logika ini seperti
mengenali pola-pola warna dan sebagainya seperti itu. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual, ialah kemampuan mengendalikan imajinasi, senang dengan bentuk. Jadi kecerdasan ini ialah memiliki kemampuan mengendalikan imajinasi seperti itu. Dan yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Nah, ini lebih cenderung ke bagian-bagian tubuh seperti itu untuk bisa kita gerakan dengan kecerdasan tersebut. Yang kelima ada kecerdasan musikal, kemampuan memahami dan membuat melodi dan lainnya menjadi musik, membuat melodi, ketukan, dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang keenam ada kecerdasan intrapersonal, mampu memahami kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Nah, ini adalah kecerdasan yang ada untuk mengenali personality kita, untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Ini adalah mengenali diri sendiri seperti itu. Dan yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini adalah kemampuan atau kecerdasan untuk bermasyarakat seperti itu. Ya, bermasyarakat itu sangatlah perlu ya. Dan kecerdasan itu ada di dalam diri kita, namun harus kita implementasikan. Nah, jadi itu disebut interpersonal. Jadi kecerdasan dari dalam diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Dan kedelapan ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali benda alam dan tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Nah, ini adalah kecerdasan pada peserta didik untuk dia itu tertarik untuk mempelajari benda-benda alam dan spesies makhluk hidup seperti itu. Dan kesembilan adalah yang terakhir nih, kecerdasan eksistensial. Ini lebih mengarah kepada bidang filsafat, mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia. Seperti contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kenapa manusia diciptakan, setelah mati manusia melakukan apa, seperti itu. Nah, ini jarang ya terdapat pada peserta didik, karena ini ya jarang lah menyangkut tentang spiritual juga seperti itu. Oke, kesimpulan dari ketiga hal yang tadi saya sampaikan, dari penjelasan di atas bisa saya simpulkan bahwa macam-macam kecerdasan perlu diketahui oleh tenaga pendidik dan pelajar juga, yang mana hal ini sangat penting, bahwa setiap kecerdasan antara satu dengan yang lainnya sangat erat kaitannya. Jadi antara guru dan murid ini harus paling tidak memahami dan mengerti macam-macam dari kecerdasan tersebut. Berbagai penjelasan di atas sangatlah penting untuk diketahui baik siswa dan guru agar pelajar di Indonesia semakin maju dan dapat bersaing di kancah internasional. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang lebih mendalam mungkin bisa email ke saya atau WhatsApp di nomor ini, atau bisa juga ke direct message Instagram. Oke, sekian mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.